Oke, hai, selamat datang di talk show yang diadakan sebagai bagian untuk menyambut ICEE, ITB Civil Engineering Expo yang akan diadakan di tanggal 22, 24, dan 25 Februari tahun 2024. Nah, mungkin iCitizens di sini udah pada tahu kalau biasanya setiap tahun itu ICEE akan mengusung tema yang berbeda-beda. Nah, tahun ini ICEE mengusung tema yang disebut Beyond the Now, Revolutionizing Infrastructure Through Cutting Edge Technology. Nah, di sini sebetulnya ICEE ingin mengangkat berbagai macam teknologi, mengenalkan kita dengan berbagai macam teknologi inovatif yang katanya nanti di masa depan akan kita pakai untuk menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah di dunia infrastruktur nih gitu. Nah, di talk show kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu teknologi yang mungkin iCitizen sudah pernah dengar, namanya SHMS atau Structural Health Monitoring System. Dan bersama dengan kita di studio kali ini sudah ada Pak Ediansyah. Halo Pak. Halo. Atau biasanya nih kalau kita nyebutnya Pak Edi ya gitu. Boleh. Nah, Pak Edi ini sebetulnya dosen juga, jadi sama-sama kolega di Teknik Sipil ITB. Oh, tadi saya belum kenalan ya. Saya Asih. Halo, saya Asih. Dosen Teknik Sipil ITB gitu ya. Nah, tapi bedanya dengan saya, Pak Edi ini memang sudah bergelut sangat lama di dunia SHMS gitu. Dan beliau sudah mengaplikasikan teknologinya, dan teknologi ini berarti termasuk di dalamnya software-software ya, Pak. Dan hardware juga. Software dan hardware gitu ya, dua-duanya di berbagai macam struktur jembatan terutama gitu ya di Indonesia, tapi juga ada aplikasi-aplikasi di bangunan gitu lah ya. Gedung. Nah, kan kita nih di sini untuk belajar ya Pak, jadi mungkin Wah, salah kalau untuk belajar di sini sih. kita untuk ngobrol ngobrol betul ini. ya. Jadi kita untuk ngobrol gitu, tapi saya pengen diceritakan gitu ya Pak, sebetulnya SHMS, Structural Health Monitoring System itu apa sih Pak? Oke. Ya, jadi kalau dari namanya juga imply ya, Structural Health and Monitoring System. Jadi sebenarnya kita tuh bisa tahu kira-kira state dari struktur kita tuh seperti apa dari waktu ke waktu. Nah, jadi salah satu caranya kita menyimpan sensor pada struktur kita, dan sensor tuh ada banyak ya. Ada, ya mungkin kalau terminologi sipil ada regangan, ada displacement, velocity, akselerasi, dan seterusnya. Nah, sehingga dari waktu ke waktu tuh kita tahu kira-kira struktur kita ini sehat atau enggak. Jadi mungkin kalau ilustrasi kayak ini ya, kayak kita general medical check up setiap waktu. Jadi kalau Kayak kayak smartwatch itu kayak juga sama kan. kita. Kalau ini kan kita bisa tahu VO max gitu ya, bisa tahu heart rate, bahkan kalau merek tertentu bisa ada PAI ya, personal artificial. Ya. Nah, Kayak tergantung saya mereknya belum lah. nyampe. Nah, betul. Nah, kalau ini sama. Cuman ada banyak hal yang bisa kita ekstrak dari respon struktur sebetulnya. Jadi sensor yang dipasang itu sebetulnya respon struktur yang kita rekam terus-menerus. Real time biasanya. Nah, itu dibalik itu untuk menentukan struktur ini sehat atau enggaknya itu ada banyak ceritanya gitu. Nah, kira-kira begitu. Mirip kalau kita selalu general medical check up untuk kesehatan. Jadi selalu ibaratnya kita punya device yang selalu Ya. ada bersama dengan kita, Betul. kita tuh strukturnya gitu ya, Ya. untuk terus merekam situasi kita di satu Betul. ketika gitu lah ya, Benar. Pak. Nah, mungkin yang menjadi menarik nih Pak, mungkin kan kita di Indonesia ini sebagai area yang sering terkena bencana macam-macam gitu, dan kita tentunya di dunia infrastruktur salah satu yang menjadi concern utama adalah gempa gitu ya, atau ya berbagai macam bencana yang lain yang mungkin terjadi. Apakah ada perbedaan ya Pak dalam menangani struktur kita gitu ya, dengan adanya SHMS ini dan tanpa gitu? Ya, mungkin gini, kalau SMS itu lebih cenderung untuk early warning sebetulnya. Oh, early warning. Jadi misalkan kalau kita punya struktur di satu tempat, dia itu terjadi gempa saat itu. Nah, kan biasanya kalau balik lagi ke terminologi teknik sipil kan ada BMS ya, Bridge Management System, yang biasanya jadi tools untuk me-assess kondisi suatu jembatan. Nah, kalau itu kan orangnya harus datang lihat visual. Betul. Nah, kalau dengan SMS ini sebetulnya yang paling menarik itu adalah pada saat terjadi event bencana. Bukan yang besar sekali ya, kalau besar sekali mungkin jembatannya juga udah hancur atau apa ya, tapi ini mungkin yang cukup besar gitu. Nah, dari situ kita justru bisa langsung tahu
respon struktur setelah terjadi bencana itu ada perubahan nggak. Jadi yang kalau interest kita tuh namanya, kalau yang bisa, yang sering saya lakukan tuh namanya modal parameter. Itu parameter yang bisa dijadikan ukuran apakah struktur kita ini berubah atau tidak. Nah, jadi menariknya kan karena itu harusnya terhubung dengan infrastruktur data. Jadi kita bisa akses kapanpun gitu lewat internet. Nah, pada saat beres terjadi gempa, kita bisa langsung retrieve data responsnya. Bukan pada saat gempa ya, tapi pada saat terjadi gempa, setelah terjadi bencana. Nah, dari situ baru kita bisa lihat ada perbedaan nggak sama sebelumnya, atau bahkan kalau dengan algoritma tertentu kita bisa melakukan apa yang namanya damage detection. Jadi kita bisa grid gitu si sensornya, nanti untuk satu lokasi itu kita bisa tahu kira-kira udah ada yang udah mulai rusak atau belum. Nah, itu sih sebetulnya. Ibarat ini ya Pak, kadang-kadang kan kalau bencana itu kita nih orang sipil suka diminta untuk tagging ya, istilahnya tagging bangunan tuh maksudnya apakah bangunan ini masih boleh dipakai atau enggak, dia statusnya bagaimana. Nah, itu juga mungkin mempermudah dalam konteks seperti itu ya. Jadi, tapi kalau tagging kan kayaknya memang harus sama expert datang ya, dilihat gitu. Nah, kalau ini tuh sebenarnya early warning, Mbak. Early warning ya? Mbak, Bu. Sorry. Gak apa-apa. Jadi early warning. Jadi kalau orang itu, wah ini kayaknya udah mulai gatal-gatal nih, panunya banyak misalnya gitu. Nah, jadi kedepannya gitu. Misalnya sekarang kan kita tahu si struktur kita ini punya umur layan gitu lah ya. Sekarang sebetulnya kira-kira dengan adanya kejadian gempa besar atau gempa sedang gitu ya, atau gempa kecil yang kita terjadi, bisa lihat apa ada deteriorasi sesuai nggak dengan ekspektasi kita atau sebelumnya gitu lah ya, dengan rencana gitu. Nah, kalau misalnya setidak ibaratnya kayak kita ke dokter ya gitu, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Mungkin kalau ada video ya barangkali yang bisa menjelaskan ada nih kayaknya video ya. Secara apa ya? Mungkin secara lebih lebih visual barangkali ya. Nah, ini mungkin. Jembatan merupakan infrastruktur penggerak ekonomi dengan nilai investasi yang tinggi. Perencana melakukan desain yang menghasilkan gambar struktur. Selanjutnya, gambar tersebut akan diserahkan kepada pelaksana untuk dikonstruksi. Namun, apakah Anda yakin jembatan Anda telah dibangun sesuai desain? Seiring berjalannya waktu, degradasi struktur akibat beban, penuaan material, dan lingkungan tidak terhindarkan. Masalah selanjutnya adalah, apakah degradasi tersebut dapat terdeteksi sebelum kerusakan semakin parah? Bagaimana jika tidak? Tilt meter. Sensor ini digunakan untuk mengukur kemiringan akibat beban maupun pergerakan fondasi pada elemen tiang. Accelerometer. Sensor ini berfungsi untuk merekam percepatan struktur akibat beban dinamik. Geophone. Alat ini berfungsi untuk merekam riwayat waktu gempa yang merambat ke lokasi struktur jembatan. Temperature sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu pada gelagar jembatan. Strain gauge. Sensor ini dapat mengukur regangan yang terjadi akibat beban pada plat kandelator. Optical fiber gauge. Alat ini berfungsi untuk mengukur regangan pada serat tarik maksimum gelagar jembatan. Pada saat jembatan beroperasi, setiap sensor akan merekam data dan mengirimkannya ke cloud. Melalui cloud, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pihak berwenang cukup dengan koneksi internet. Pengawasan kondisi struktur dipermudah dengan adanya software yang dikembangkan khusus untuk pemantauan jembatan. Software ini mampu menunjukkan rekaman data setiap sensor secara aktual untuk menentukan kondisi struktur berdasarkan batasan-batasan yang disyaratkan. Selain itu, software mampu menganalisis parameter struktur sesungguhnya, yaitu ragam getar dan frekuensi alami, untuk memverifikasi hasil konstruksi terhadap perencanaan. Apabila terjadi kerusakan pada struktur, sistem akan memberikan peringatan dini sehingga pihak berwenang dapat mengambil keputusan yang tepat dan melakukan penanganan yang cepat sebelum kerusakan bertambah parah.
monitoring your structures, saving your investments. Canggih. Nah, Canggih. kira-kira begitu. Bagus sekali Pak videonya. Ya. Ini yang buat Sangat anak mudah. seni rupa juga. Wih, canggih, bagus banget ya videonya ya. Nah, tapi di sini tuh sebetulnya kita udah punya alatnya nih. Ini tuh itu. ini apa keren banget kita bisa lihat karena biasanya benda ini salah ya. Peace di sini. Hai, terlihat kah? Oke. Jadi ini biasanya kalau misalnya di lapangan tuh ada casingnya ya Ada Pak. Jadi kayak ibaratnya ini isi HP lah yang selama ini biasanya kita nggak lihat gitu. Nah ini tuh ternyata dalamnya seperti ini dan ini tuh apa Pak? Berarti ada sensor-sensornya ya ini Pak ya? ada sensor, harusnya dia yang lalu megang. ada Silakan. ini ya. Ini ada sensornya. Ini nih, tangan gue Ah, jadi nah, susah. lo bingung Sensor, kan? ini microcontrollernya, lalu ini karena interface-nya dengan local area network. Nah, jadi di sini ada soket LAN. Nah, ini komponen ini sekarang mudah sekali didapatkan, Mbak. Asal Wis. kita, jadi ini juga saya buat sendiri PCB-nya. Tapi kalau microcontroller jelas saya beli dari luar ya. Sensor juga, cuman yang kita lakukan adalah assembly ini, lalu kita mendesain code-nya agar dia bisa bekerja sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Wow. Nah, ini sensornya itu accelerometer karena sensor yang paling affordable dan mudah diutilize itu adalah accelerometer. Ya memang tips ya adik-adik di rumah sebetulnya kalau barangnya biasanya murah, yang mahal tuh ilmunya Iya. gitu. Kan harus kuliah yang rajin. Karena ini itu. kelihatannya kayak gampang-gampang itu susah banget. Ini saya nggak nanya detail aja. Kalau nanya detail kita Iya. banyak banget yang bisa diobrolin. Tapi anyway, jadi ini apa? Sebenarnya mungkin jadi pertanyaan juga ya Pak. Jadi SHMS ini kan tadi ibaratnya kita punya suatu alat yang selalu ada bersama dengan struktur kita yang selalu bisa mengecek gitu ya kondisi struktur gitu. Nah, menurut Pak Edi sendiri nih, apakah SHMS ini bisa ya jadi komponen kunci dalam manajemen infrastruktur terhadap ya bencana atau mungkin terhadap hal-hal lain gitu di Indonesia? Ya, jadi kalau pemahaman saya sih kalau jembatan misalnya itu kan tasknya tuh complicated sekali ya, mulai dari perencanaan, masa konstruksi, lalu pemeliharaan dan seterusnya. Nah, SMS ini sebetulnya mengisi gap yang tadi Mbak, agar siapapun yang berwenang dengan jembatan itu selalu aware gitu dengan kondisi jembatannya. Pada akhirnya tetap harus expert juga yang datang Betul, ke lapangan untuk mengakses lebih lanjut. Katakan setelah terjadi bencana itu separah apa sih kerusakannya gitu. Tapi setidaknya kita punya tools bahwa dari hari ke hari itu kita monitor deh jembatan kita atau apapun struktur kita gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ada direct measurement atau besaran langsung yang langsung bisa kita misalnya gini, di satu jembatan itu kalau dilewati kasusnya odol Iya, misalnya. biasanya odol-odol Nah. kayak kapal-kapal tiba-tiba Atau kena nabrak. sama Saya pernah juga nabrak waktu itu. jembatan kan Ya. biasanya tuh. Saya pernah juga ngurus dulu kasus ketabrak kapal gitu. Nah, itu kan sulit ya. Jembatan sebesar itu kita untuk menilainya dengan cepat kan sulit. Iya, Apalagi iya. kadang-kadang saya sering masang itu jarak pier sampai bawah itu puluhan meter. Iya. Nah, salah satu cara kita ukur vibrasinya. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya, ada nggak perubahan modal parameter. Karena kan kalau modal parameter itu misalkan frekuensi natural dengan redaman. Nah, frekuensi natural itu kan erat hubungannya dengan kekakuan dan massa. Jadi artinya kita punya setidaknya gambaran cepat gitu. Katakan tadinya 1,5 Hz, sekarang kok jadi 1 Hz misalnya. Nah, kan something wrong ya. Jadi ada perubahan Nah, gitu ya bahkan di betul. dalam At least frekuensi begitu. naturalnya Nah. si struktur itu. Nah, berikutnya kalau kita pasang grid dengan cukup baik, kita ada cukup banyak sensor, bahkan kita bisa localize di bagian mana sebetulnya yang diduga rusak. Nah, itu kan mempermudah inspektor untuk udah konsentrasi di bagian itu aja, lebih rigoros gitu meriksanya, kira-kira gitu. Itu Jadi kita pernah lakukan juga di jembatan yang kebakaran waktu itu. iya, Nah, agak sulit kan, owner tuh bilang ini buktiin kalau udah dibenerin tuh bener nggak? iya. Setelah kebakaran ya dengan itu vibrasi, Iya. memang frekuensinya meningkat, terus damage detection di sekitar itu udah hilang gitu.
Jadi inilah ya catatan ya, karena saya dikasih catatannya sama panitia, bencananya bencana gempa. Ternyata bencana tuh Banyak. nggak cuman gempa Iya. gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita punya jembatan yang ada di atas sungai Nah, iya, besar gitu itu ya, atau rentan ketabrak. teluk gitu ya, mungkin rentan ketabrak dengan kapal-kapal yang sangat besar. Itu setiap ada kejadian kan Iya. panik pasti ya, mungkin Betul. yang bertanggung jawab terhadap jembatan Benar. tersebut. Kalau pas ketabrak jembatannya jadi miring atau ada retakan, Wah, semua orang agree ya ini Iya. telah terjadi kerusakan. Iya. Tapi kalau misalnya enggak kan kayaknya agak sulit ya. kelihatannya baik-baik Nah, aja itu. gitu kan. Salah satu ibaratnya. toolsnya dengan ini. Jadi Dengan dan kita- itu mungkin sering terjadi. Jadi kalau misalnya kan Iya. kita juga mungkin kalau orang awam ngelihatnya tapi kayaknya baik-baik aja nggak ada ketak apa-apa Nah, gitu kan. Padahal betul. ternyata mungkin di Padahal dalam mungkin strukturnya baik-baik aja atau memang Iya. enggak baik-baik aja. kayak ini ya, kayak orang kayak kan kalau misalnya istilahnya kalau anak kecil jatuh kadang-kadang Nah, jatuh benar. itu bisa kepalanya Iya. kena Dari apa luar enggak, nggak apa-apa dari luar kayak baik-baik aja tapi ternyata di dalamnya udah Udah. bleeding kan, kita nggak tahu gitu ya. Kadang-kadang kita harus balik ke Nah, dokter dari gitu responnya kan. kan yang kita ukur. Betul. Nah, Jadi tapi respon si anak setelah jatuh tadi kan bakal berbeda. betul Bu Asih. betul. Nah, itu idenya Iya saya. iya. Nah, tapi berarti Pak, tapi ini bagus banget ya. Jadi sebenarnya SHMS ini tuh walaupun nih bendanya udah dipasang di strukturnya, tetap kita butuh dokternya ibaratnya ya untuk menginterpretasi Oh iya, perubahan dari karena gini, datanya gitu ya. Benar. Kalau Kan enggak ya susah kayak juga. ini aja jam yang Bu Asih pakai. Ya, Kan dia ngirim detak jantung. Kan setahu saya sensornya jam ini tuh kan pakai, saya lupa namanya, pakai ini kan, pakai light ya dari pembuluh darah kita. Nah, itu kan datanya raw sebetulnya. ya. Data itu yang justru harus kita olah. Nah, itu tantangannya, Bu. Kayak Itu kalau lihat kurva tantangannya ya. EKG jantung kan Kalau saya sih biasa ngeliat sih, aja gitu. kalau buat saya sih semuanya sama menyeramkan kan. kalau Nah, saya ngelihat ya. Tapi kan dengan post processing yang betul gitu, itu akan keluar, kita bisa mengekstrak informasi yang kita perlukan dari situ. Oke, jadi SHMS ini sebuah alat yang kita pasang, Betul. yang kita jadi punya Sistem, dataset sistem ya, Jadi sistem ada sistem. sensornya, Ada sensornya, ada softwarenya juga collecting untuk datanya, collecting benar. datanya juga harus ada. ada post Dan processing. kalau seandainya ada kejadian ya tetap kita butuh ada kayak Post-processing. istilahnya post processing Iya. dan konsultasi juga dengan orang yang bisa memahami lah ya. Ya, Data-data set Kira-kira itu seperti gitu lah itu. ya. Nah, ini tuh jadi menarik ya sebetulnya, SHMS ini bisa membuka banyak sekali potensi pemakaian gitu lah ya. Nah, tapi emang sebenarnya ada nggak sih Pak dalam penggunaan SHMS ini ada tantangannya nggak sih? Kayak Tantangannya ini ya, kalau mungkin dari sisi sisi teknis sih, jadi metode yang sering saya pakai itu namanya OMA, Operational Model Analysis. Jadi bedanya dengan metode yang lebih dulu established itu adalah EMA ya, Experimental Model Analysis. Jadi kalau EMA itu kita tahu bebannya. ya. Dari situ kita pakai transfer function, kita bisa tahulah nanti mode shape dan frekuensi natural, karena kita balikin ke frekuensi domain barangkali ya. Lalu kalau OMA belajar ini dulu masalahnya, frekuensi domain apa? ya ini, jadi ya Gak apa-apa Pak, ini cuma sebagai mungkin catatan kalau please. yang nggak jelas di sini bisa kapan-kapan lebih nggak jelas. Google. Nah, kalau OMA itu kita nggak tahu bebannya, kan apa aja, Iya betul. kita nggak bisa identifikasi bebannya. Dan nggak ada catatan juga ya, jadi karena datanya langsung dalam bentuk respons ya, Kita respons hanya struktur tahu ya, outputnya aja. output aja gitu ya. Nah, itu mungkin tantangannya, tapi sebetulnya dari waktu ke waktu itu udah diimprove terus menerus oleh banyak peneliti gitu. Jadi harus sekarang OMA tuh udah cukup well established gitu. Lalu tantangan berikutnya mungkin ini masangnya. Kalau dari teknis, bukan teknis dari pelaksanaan sih. Karena kadang kita harus pakai pendaki gitu karena pier itu kan Pendaki. tingginya bisa 30. Pendaki, oh ya. Climber ya? Climber ya. Jadi dia benar-benar pakai alat-alat Ya. itu terus dia kayak Dan itu yang gitu buat ya. lama, dan itu kan one way ticket ya. Artinya kalau kita udah pasang, ngebetulinnya kan susah. Nah, makanya kita harus desain sedemikian sensor kita tuh robust dan idealnya nggak boleh gagal aja. Jangan-jangan ada juga ya profesi khusus climber untuk ini Dan ada itu juga ya. anak-anak mahasiswa. Saya sering banget nyewa ada anak Mahasiswa yang emang rock di climber UPI, gitu ya. dan itu mereka ada tamatan sipil, Wow. TI, bahkan yang saya tahu di sini anak TI di sini, dia berhenti jadi insinyur, Iya. mending jadi Itu kan climber. sama kayak ini Pak, kalau di Hobi dunia dibayar kelautan gitu. tuh ada yang penyelam yang khusus untuk kelas tuh kan katanya Oh iya. dibayarnya mahal banget tuh. Benar, tapi kalau itu kan nggak bisa jadi hobi ya kalau menurut saya. Kalau ini sih hobi mereka, hobi naik.
Wah seru juga ya. Jadi ini itu sebuah tantangan. Ternyata pemasangannya pun juga nggak Ya, mudah seringkali gitu lah ya. Nah, terus ini data. Jadi kadang ada di Itu. satu daerah itu kita nggak punya infrastruktur ya. Misalnya Internet. nggak punya 5G, kalau sekarang mungkin udah semakin berkurang. Pakai kabel nggak mungkin. Terus daya, power. Kalau daya itu berarti dia harus ada selalu daya yang Iya. all the time ada Ya, di tapi situ kecil. ya. Sensor ini tuh paling di bawah 1 watt setahu saya. Hmm, Tapi kan tetap masalah ya. iya Kita pasti, pakai pasti. solar grid misalnya sulit juga gitu. Kalau dicuri gitu nggak mungkin Mas? Itu itu masalah paling besar di Indonesia. Kalau dicuri Dicuri kabelnya saya udah sering banget. sering banget pasti ya. Itu kan tembaga. Kalau udah kayak gitu kan berarti ya sebetulnya Nggak kan jalan karena dia sensor. ada apa sih istilahnya pemusatan data ya. Jadi Ah. sebenarnya Pak Edi ini kan pasti punya dataset ini kayak ibaratnya kita tahu oh ini mungkin struktur yang ini udah ada yang nyuri gitu barangnya itu tahu nggak ya Pak? Tahu kan ya? Dia selalu lapor tiap ke database-nya. Aduh bahaya juga kalau kayak gitu ya. Ya itu sering kalau itu sih. Hmm, Jadi sering kali ya itu ownernya bilang ini nggak ngirim, pas dilihat udah nggak ada. Atau kebakar. Karena kan kolong jembatan tuh sering dipakai orang tinggal ya. itu betul juga. Jadi kebakar sensornya. Jadi banyak juga ya Non-teknis tantangan-tantangan sebetulnya non teknis sih, ya yang hampir. bisa terjadi gitu lah ya. Di yang Pak Edi sendiri udah jalanin juga ternyata macam-macam Iya. masalah non teknisnya ya. Nah, sebetulnya nih Pak, kalau misalnya nih ini kan ini berarti cerita-cerita Pak Edi ini mengenai aplikasi SHMS yang udah dalam pengalamannya Pak Edi selama ini di Indonesia gitu ya. Tapi kalau menurut Pak Edi sendiri untuk kedepannya nih untuk dunia infrastruktur di Indonesia itu gimana ya penerapan dari SHMS? Potensinya. Oh, kalau potensi sih mungkin setahu saya bahkan di beberapa peraturan ya, bukan beberapa peraturan, beberapa konsensus lah dari pihak yang berwenang itu sudah kalau mengharuskan mungkin terlalu keras ya. Sangat dengan anjuran sangat keras untuk memasang SHMS. Terutama mungkin untuk infrastruktur yang sangat Mahal, vital ya. betul. Dan Yang vital besar gitu, gitu. dan besar. Memakan biaya yang banyak. Gitu. Hmm. Itu harus. Sebetulnya kan hampir tiap hari kita tuh bersinggungan dengan SMS ya. Iya. Kalau kita naik pesawat tuh kan pesawat terbang nih. Semua tuh kan mirip SMS. Mulai dari pitotup untuk angin, vibrasi, bahkan handphone kita juga sama kan. Iya. Kita bisa dari landscape ke portrait itu kan karena accelerometer rubah sumbunya. Gitu ya. Nah, dia switch ke operating system biar jadi landscape atau portrait. Sebetulnya udah hampir semuanya, jam bahkan sekarang. Smartwatch misalnya. Jadi kalau itu sih suatu hal yang harusnya sih udah jadi default nanti ya, kapan-kapan gitu. Jadi kelihatannya mungkin kedepannya mungkin Harusnya akan lebih banyak gitu lah ya. Apalagi Iya. tadi Dan Pak Edi. affordable. Ini kita Iya. bisa Ternyata ini nggak fraksinya selalu udah mahal seper gitu ya. 10, seper 20 harganya Tapi dibanding saya baru saya datang. penasaran, saya boleh nambah pertanyaan lah ya, Bapak Panitia nih Boleh nanti semua. tinggal diedit. Ini saya penasaran, oke ininya murah gitu ya. Tapi data manajemennya gimana Pak? Mana yang lebih governing in terms of cost? Apakah kayak kan saya pikir kayak nyimpen data, walaupun datanya nggak mungkin bukan data yang terlalu Datanya besar, Mbak. besar Kalau juga kita ya. sampling di 100 Hz, ini 3 aksis, Ya, saya sedetik udah lumayan 300 ya, lumayan kali lumayan. sekian. Berarti ininya diskretisasinya lumayan ya, 100 Hz gitu misalnya. Sampling rate-nya. Cuman kan data itu sampling nggak perlu rate-nya. kita simpen Nggak perlu disimpan semua. Jadi kita punya interval waktu gitu. Kan yang penting sebetulnya terakhirnya berapa nih? Kita punya benchmark kapan, udah itu kita ukur lagi kapan-kapan di waktu setelahnya. Nah itu kan yang menarik sebetulnya. Ada deviasi nggak gitu? Jadi sebetulnya ibaratnya tadi Pak Edi bilang oke cost sebetulnya nih potensi di masa depan tuh luar biasa karena price of device Fraksinya hard udah device-nya cukup ya. udah sangat Betul. kompetitif Terus gitu. kan infrastruktur untuk koneksi Yes. internet atau apa kan jadi murah. Dan bahkan datanya pun sebetulnya Di juga cloud nanti juga udah. cloud juga Kita udah. pakai Kalau virtual zaman dulu private kan server udah. pas saya mulai belajar SHMS mungkin sekitar 15 tahun ya, mas waktu saya kuliah itu ya kita data harus ada data center di situnya. Bahkan gitu kan. dulu itu kan sensornya jarang yang MEMS ya. Iya. Mikro mesin elektromotor sensor. Jadi semiconductor si sensornya. Kalau dulu kan mekanik ya. Nah, itu jadi murah. Jadi sebetulnya karena cost of data savingnya, penyimpanan data, terus udah gitu, Jadi cost dari kecil device-nya banget itu dibandingkan nilai infrastrukturnya. Jadi sangat Oke, jadi sebenarnya worth it sangat banget benar nanti ke kalau depannya, dipasang gitu ya. dibanding kegunaannya misalnya. Oke, berarti ini sebagai catatan juga nih, berarti mungkin banget nih kan biasanya anak-anak
mahasiswa ini kan yang iCitizens ini kan adalah anak-anak mahasiswa yang nonton ya. Biasanya suka nanya, jadi nanti di masa depan kita kerja bisa kerja apa? Nah, salah satunya engineer CPO mah bisa kerja apa SMS aja. tuh ada banget ya. Jadi ini aplikasi dunia konstruksi Indonesia nggak melulu tentang desain Iya. kontraktor, tapi juga ada mengenai manajemen infrastruktur yang salah satunya menggunakan fractional health Ya, monitoring ini salah system, satu tuh. salah satunya gitulah ya. Yang ini ilmunya luar biasa banget dan kalian harus belajar agak lebih dalam untuk ini harus belajar signal processing dan sebagainya. Iya. Tapi ini salah satu potensi Betul. untuk karir kalian juga di masa depan. Nah, karena nanti bisa jadi tadi Pak Edi cerita ada namanya BMS Bridge Monitoring System, Bridge Management System. Bridge Management System yang mungkin nanti lama-lama akan banyak juga digantikan juga Ya, dengan mungkin SMS lah. partnya jadi lebih besar jadi dengan sensor misalnya. iya Bisa gitu lah. jadi. Jadi kalian juga harus aware dengan teknologi-teknologi Kalau yang datang. suka ngoding itu jangan diterusin aja. Iya, terusin Sayang ikut bener. kerja sama Pak Edi yo. Boleh. Atau kerja sama Bu Asi. Ayo kita bikin yang coding-codingan, siap. Nah, oke, jadi ini hari ini diskusinya seru banget Pak Edi. Kayaknya kita semua belajar banyak sekali hal-hal yang mendasar gitu ya mengenai structural health monitoring system, dan kita juga udah diskusikan mengenai apa aja sih potensi gitu ya di masa depan gitu ya mengenai structural health monitoring system. Dan kita harap nih ya iCitizens yang ada di rumah ini jadi makin merasa tergelitik gitu ya untuk mulai belajar. Jadi selama ini kalau misalnya kita belajar ada namanya time domain, frekuensi domain, Di jangan instruk itu ya? iya di mana struktur banget itu, jangan kayak apaan sih nih aplikasinya gitu. Enggak, ternyata tuh ada aplikasi di masa depannya tuh fundamentalsnya datang Betul. dari dinamika struktur gitu ya, yang dikembangkan jadi SHMS. Jadi teknologi-teknologi yang frontier yang kita suka omong-omongin itu ternyata ada basis fundamentalnya kalian sebetulnya belajar juga di kuliah gitu lah ya. Nah, jadi tadi ada beberapa pesan sponsor sebelum saya lupa. Jadi katanya jangan lupa IC itu akan kita adakan nih di tanggal 22 Februari, 24 dan 25 Februari tahun 2024. Dan untuk info yang jauh lebih detailnya nanti mungkin bisa coba follow ICEE ITB. Ada di suatu tempat di layar kayaknya ya nggak sih. Sudah gitu, atau kalau misalnya kalian pengen kenalan lebih lanjut sama teman-teman mahasiswa yang sudah membuat acara IC ini gitu ya, mungkin bisa follow juga Instagram dan mungkin Twitter ada juga nggak, yang ada @hms.itb gitu. Mungkin sampai sini talk show kita hari ini. Terima kasih Pak Edi atas Sama-sama. kehadirannya, dan mungkin dengan ini saya tutup dan sampai jumpa.